Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah anak-anak, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak anak-anakku untuk berdiskusi tentang toharoh. Ustadz yakin anak-anak dulu saat kelas 1 atau 2 sudah mengenal yang namanya toharoh. Tapi di kelas 6 ini ada lagi bab tentang toharoh, tetapi materinya agak berbeda. Anak-anakku, toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis dan apa itu hadas? Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat dan ibadah yang lainnya. Yang pertama yang kita bahas adalah toharoh dari najis. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis muholladoh. Apa makna dari 3 najis tersebut? Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah artinya najis yang ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ustadz, kalau kena air seni ini bagaimana cara membersihkannya? Cara mensucikannya hanya cukup dengan memercikkan atau mengusap dengan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini memiliki arti najis pertengahan. Contohnya adalah seperti darah, nanah, dan air seni laki-laki. Cara membersihkannya adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Misalkan, celana kita yang bawah ini terkena najis, maka yang dibersihkan hanya yang terkena najis tersebut boleh. Ya, contoh misalkan kalau yang bawah tadi berarti yang diberi air adalah yang bawah saja, tidak harus semuanya. Tapi harus dengan mengalir airnya, tidak boleh diusap seperti yang tadi, yang pertama tadi. Yang ketiga, yakni najis muholladoh. Najis muholladoh adalah najis yang sangat berat atau yang berat. Contohnya adalah air liur anjing. Cara membersihkannya ini berbeda dengan cara-cara najis sebelumnya. Kalau najis muholladoh ini cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Materi yang kedua yang kita bahas di materi toharoh adalah toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari hadas. Hadas dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Apa maknanya? Kalau hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dubur dan hilangnya akal. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya atau mensucikannya adalah dengan cukup berwudu. Apabila tidak ada air, maka bisa bertayamum. Yang kedua, hadas besar. Contohnya hadas besar adalah mimpi basah, haid, dan lain-lain. Cara mensucikannya untuk hadas besar pasti berbeda dengan hadas kecil. Kalau hadas besar, cara membersihkannya adalah dengan mandi besar. Anak-anakku, Ustadz yakin karena kalau udah kelas 6 pasti ada yang sudah balik, terutama yang perempuan, menstruasi dan sebagainya. Untuk itu di kelas 6 ini akan diajarkan bagaimana cara mandi besar atau mensucikan dari hadas besar. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Yang kedua caranya adalah membasuh atau mencuci kedua tangan dengan menyela-nyela jari.
Yang ketiga, membasuh atau mencuci kemaluan dengan tangan kiri dan mencucinya dengan sabun atau sejenisnya. Yang selanjutnya adalah berwudu. Wudunya seperti wudu saat mau sholat. Kemudian mengguyur kepala dengan air, memasukkan jari-jari dalam rambut kepala, disertai dengan wewangian atau sampo juga boleh. Selanjutnya mengguyur kepala sebanyak 3 kali, dimulai dari sebelah kanan kemudian dilanjutkan ke sebelah kiri. Selanjutnya membasuh seluruh tubuh anggota badan dengan menggosoknya dari yang sebelah kanan, dan membasuh atau mencuci kedua kaki yang sebelah kanan. Materi yang selanjutnya yang kita bahas adalah tentang macam-macam air. Air yang diperbolehkan saat bersuci adalah air yang bersih. Contoh, air sumur, ada air hujan, air salju, air sungai, air laut, dan lain-lain. Apabila saat bersuci tidak ada air, maka kita harus tetap bersuci. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Bertayamum boleh kita lakukan apabila tidak ada air. Apabila kita menjumpai atau mendapati air, maka batallah tayamum kita. Tata cara tayamum. Saya yakin anak-anak dulu kelas 3 kalau tidak salah itu sudah pernah mendapatkan, atau saat PKDA sudah pernah mendapatkan materi tentang tayamum. Tapi saya di sini mengingatkan kepada anak-anakku. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Yang kedua membaca basmalah. Yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau benda yang berdebu. Yang keempat meniup 2 telapak tangan yang sudah berdebu. Yang kelima mengusap wajah dengan 2 tangan. Dan yang keenam adalah mengusap tangan hingga pergelangan tangan. Anak-anakku, segala perbuatan atau aktivitas atau amalan yang kita lakukan pasti memiliki hikmah di balik semua yang kita lakukan. Untuk itu, hikmah dari toharoh ada 5. Yang pertama adalah kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, hidup menjadi lebih dan terhindar dari segala penyakit. Yang ketiga, menjaga wudu kelak akan bersinar wajah kita saat dibangkitkan dari kubur. Hikmah yang keempat adalah kebersihan membuat hidup lebih nyaman. Dan yang kelima adalah hati menjadi sejuk dan tenang. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa di kolom komen atau silakan WA Ustaz langsung. Insya Allah Ustaz 24 jam akan menerima apapun, ataupun lewat IG atau medsos yang lainnya, silakan. Itu dari Ustaz, mohon maaf. Dan jangan lupa anak-anakku, minggu depan anak-anak sudah mulai PTS. Disiapkan mulai sekarang. Jangan sampai anak-anakku terlambat, nanti waktunya hari HPTS baru belajar. Nanti anak-anak akan pusing nanti ya. Jadi mulai sekarang silakan disiapkan dirinya, sehingga besok saat waktunya PTS anak-anak tidak banyak untuk yang dipelajari, karena sudah dimulai dari sekarang. Itu dari Ustadz, mohon maaf. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mendengarkan dengan baik. Billahi fisabilil haq, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.